Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Incorporation dan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport Indonesia beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia: 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang di Indonesia. Karyawan Freeport terdiri dari 68% karyawan nasional, 30% karyawan Papua, serta 2% karyawan asing. 2. Menanam investasi lebih dari 9,7 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan pada masa datang. 3. Freeport telah memberi lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak 1992. 4. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. 5. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%. Sisanya ke perusahaan induk sebesar 41%. 6. Kajian LPEM UI pada dampak multiplier efek dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia di 2011, 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. 7. Membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia, membiayai lebih dari 50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia. 8. Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia. 9. Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. 10. Penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai analisa dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, mutu udara, dan meteorologi secara terus-menerus. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN atau Pertamina. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Indonesia awalnya adalah merupakan salah satu negara pengekspor minyak. Tapi sejak Maret 2014, Indonesia mulai mengimpor minyak. Ini disebabkan karena kebutuhan akan bahan bakar minyak di Indonesia semakin meningkat. Jumlah kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan produk kilang minyak di Indonesia hanya mencapai
1 juta barel per hari. Perusahaan tambang minyak negara di Indonesia salah satunya adalah Pertamina Persero. Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Beberapa kilang minyak di Indonesia yang dikelola oleh Pertamina adalah 1. Kilang Pangkalan Brandan. Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara adalah salah satu kilang minyak yang merupakan pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Pangkalan Brandan sudah ada sejak tahun 1883 yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Kilang minyak Pangkalan Brandan pada tahun 1998 kapasitas produksi mencapai 5.000 barel per hari. Karena produksi terus berkurang, pada bulan Januari 2007 kilang minyak Pangkalan Brandan ditutup. 2. Kilang Dumai atau Seipakning di Riau. Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai kapasitas produksi mencapai 127.000 barel per hari, menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak atau NBBM dari kilang minyak Putri 7 Dumai Sungai Pakning dan telah didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. 3. Kilang Sungai Gerong Pelaju Sumatera Selatan. Pertamina Unit Pengolahan 3 Pelaju Sungai Gerong. Kilang Pelaju Sumatera Selatan memiliki kapasitas produksi mencapai 133.000 barel per hari. Kilang ini terintegrasi dengan petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu Purified Terephthalic Acid atau PTA dan parasilen. 4. Kilang Cilacap. Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap memiliki kapasitas produksi mencapai 348.000 barel per hari. Kilang Cilacap memasok 34% kebutuhan bahan bakar minyak nasional dan 60% kebutuhan bahan bakar minyak di Pulau Jawa. Kilang ini satu-satunya di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan infrastruktur di tanah air. 5. Kilang Balikpapan. Pertamina Unit Pengolahan 5 Balikpapan, Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi mencapai 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi area 2,5 km, terdiri dari unit kilang minyak Balikpapan 1 dan unit kilang minyak Balikpapan 2. Tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak yang siap dipasarkan. 6. Kilang Balongan. Unit Pengolahan 6 Balongan berdiri tahun 1994, berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam, Dharma. Bahan baku yang diolah di unit 6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Kilang ini memproduksi premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosene atau minyak tanah, LPG, propylene. 7. Kilang Kasim. Unit Pengolahan 7 Kasim dibangun di atas area seluas kurang lebih 80 hektar. Terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal atau KTM Petrocina, kurang lebih 90 km sebelah selatan kota Sorong. Kilang ini beroperasi sejak Juli 1997, mengelola crude atau minyak mentah lokal produksi daerah Kepala Burung Papua. Lokasi kilang BBM dipilih di sekitar area Petrocina dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. A. Menghemat biaya transportasi karena dekat dengan sumber bahan bakar atau crude dan pasar. B. Mengurangi biaya investasi dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia di area Petrocina, antara lain dermaga, akses jalan, dan tangki. C. Tersedianya area dengan luas yang cukup untuk pengembangan kilang bahan bakar minyak Kasim pada waktu yang akan datang. D. Lokasi kilang di tengah hutan atau jauh dari pemukiman penduduk. Kilang bahan bakar minyak Kasim mempunyai kapasitas produksi 10.000 barel per hari. Dirancang untuk mengolah crude atau minyak mentah, Walio 60% dan Salawati 40%.
Total produksi Refinery Unit 7 dapat memberi kontribusi sekitar 15% dari total kebutuhan wilayah Malirja atau Maluku dan Irian Jaya. 8. Kilang Cepu. Kilang Cepu merupakan kilang minyak ketiga tertua di Indonesia. Berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5, tanggal 5 Oktober 1945, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak Cepu ditopang 6 lapangan minyak yaitu Kawenangan, Nglondo, Ledo, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Kilang Cepu diambil alih pemerintah tahun 1988 hingga sampai sekarang. Kilang Cepu dikelola oleh PT Pertamina Eksplorasi Produksi atau EP Aset 4. Produksi minyak kilang Cepu mencapai 3.387 barel per hari. Keunggulan ekonomi Indonesia lainnya adalah batik Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik yang memiliki ciri khas dari masing-masing daerah dan memiliki corak yang beragam. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya dan cagar usaha yang bernilai tinggi. Banyak pihak-pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi ataupun pusat penjualan. Melalui pusat-pusat batik Nusantara semacam ini, memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Untuk mengamankan motif batik, Departemen Perindustrian mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Sejak itulah Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3 yaitu 1. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. 2. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap atau biasanya cap terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami. Adapun batik-batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.